Kembali bersama Famous to Famous masih bersama Bang Rano Karno. Dan meskipun bukan Betawi asli, namun sosok Bang Rano ini ideal sekali atau identik sekali dengan sosok anak Betawi. Seperti apa? Kita lihat. Meski berdarah Padang dan Jawa, namun kecintaan Rano Karno pada kota Jakarta khususnya masyarakat Betawi bisa jadi melebihi siapapun. Lewat karyanya di sinetron Sidul Anak Sekolahan, dirinya mampu mengangkat citra masyarakat Betawi yang udik menjadi gedongan. Terlahir di Jakarta pada tanggal 8 Oktober 1960, peraih The Best Child Actor Festival Film Asia 1974 ini merupakan putra ketiga dari 6 bersaudara, anak pasangan Soekarno M. Nur dan Lili Istiarti. Sang ayah, Soekarno M. Nur, merupakan tokoh berpengaruh dalam sejarah perfilman Indonesia. Kuatnya karakter akting Rano tak lain buah dari tempaan sang ayah. Jangan, biar saja. Enggak apa. Karir akting Rano dimulai pada tahun 1971. Terhitung hingga tahun 1993, sudah 74 judul film yang telah dibintanginya. Sedangkan untuk produksi sinetron, lulusan acting course Hollywood ini telah menelurkan 5 judul tayangan, termasuk magnum opusnya yaitu Sidul Anak Sekolahan yang mampu memikat jutaan hati pemirsa Indonesia. Sekarang, 34 tahun sudah peraih berbagai penghargaan film ini mendedikasikan hidupnya untuk dunia film Indonesia. Totalitasnya mengembangkan industri perfilman tanah air, ia aktualisasikan di bawah bendera PT Karnos Film. Berikutnya, obsesi Bang Dul yang kini menikmati perannya sebagai suami dan ayah dari 2 orang anak ini adalah mendirikan Museum Film Indonesia. Rencananya pusat dokumentasi film itu akan dibangun di Puri Karnos, tempat di mana selama ini Rano menuangkan ide-idenya. Paling tidak, museum bisa jadi saksi bahwa insan film Indonesia memang tidak ketinggalan zaman. Bang, main film dari tahun 71. Saya belum lahir tuh, Bang. Dulu duit masih ori. Masih ori. Nah, ngomong-ngomong soal duit nih. Umur 14 tahun sudah main film. Dulu dibayar berapa? Waduh. Ini yang paling seru nih kalau masalah honor nih. Yang pasti saya sampai SMA nggak tahu honornya berapa. Karena waktu itu yang ngatur bapak. Jadi nggak kebagian nih? Yang penting jajan ada, sekolahan ada, ongkos naik oplet ada, udah cukup. Jadi nggak mikirin ya ongkos Iya, nggak berapa. mikirin. Nah, masih mengenai buku tadi. Nah, Abang kan kemudian bikin tadi yang seperti dikatakan karya besar dari Bang Rano. Sidul Anak Sekolahan. Terinspirasi juga dari buku. Oh iya, memang nyawanya dari situ. Nyawanya dari situ. Makanya saya selalu di setiap episode saya keluarkan dalam rolling title diilhami oleh Sidul Anak Jakarta. Jadi begitulah, sebuah karya cipta itu harus dihargai, tidak bisa dimiliki. Memang semua terinspirasi, walaupun memang secara jujur dari kumpulan karya dari Aman Datuk Majo Indo almarhum itu tidak ada Sidul Anak Sekolahan. Kenapa? Karena itu obsesi saya kecil. Obsesi ya? Obsesi sudah kecil. Nyawa obsesi lagi, Iya. sudah lengkap semuanya. Lalu kemudian waktu itu kan zaman-zamannya sinetron belum ya berlatar Betul. belakang Betawi, itu Betul. masih belum. Betul. Kita lihat kan sinetron ini semuanya berdasarkan tren atau perfilman itu juga berdasarkan tren. Lalu apa sih yang membuat Abang tuh berani untuk membuat suatu sinetron yang berlatar belakang Betawi? Ya nggak tahu ya kenapa ya. Nekat tadi ya, gara-gara nyawa tadi Mungkin tuh. nekat ya. Kalau memang yang pasti abang harus jujur bicara tentang ini. Pada waktu abang mau bikin Sidul itu, dari sudut apapun tidak mampu. Sampai-sampai kalau mungkin kamu lihat sutradara Rano Karno itu bukan karena mau jadi sutradara, Nggak ada karena lagi. nggak mampu bayar orang. Begitulah saking ininya. Jadi ya semua cuma tekad saja. Walaupun ya saya yakin sih itu hanya masalah waktu ya. Kalau orang bilang kan the dream come true, itu pasti datang. Cuman kapan, entah kapan itu yang harus kita kejar. Nah, jadi banyak kendala dari awal-awalnya, apalagi pada waktu itu ya segmentasi
pada televisi era-era itu semua western. Jadi waktu saya ya menawarkan lah ide ini, dia bilang aduh ini cerita kampung, aduh dia bilang aduh ini pemain tradisional semua, tapi saya bilang tolonglah kasih saya kesempatan gitu. Jadi hampir 4 bulan saya nunggu di ruang tunggu di sebuah stasiun waktu itu. Dan di saat saya dikasih, saya yakin karena mereka kesian lihat saya karena saya datang setiap hari. Jadi sampai-sampai dia bilang, Ran nih gue putar bulan puasa ya. Ya nggak apa-apa yang penting diputer lah. Dulu orang nggak ada yang mau putar bulan puasa. Karena istilahnya takut orang sholat taraweh kan. Tapi tiba-tiba waktu itu katanya Sidul bikin banyak orang nggak sholat taraweh. Sehingga animonya banyak. Saya juga bingung, apa sih menariknya Sidul? Apalagi pada waktu itu cerita modern, cerita western. Tiba-tiba memang apa namanya, konten lokal itu sangat kuat. Ya, tapi katanya ada yang bilang juga, katanya kalau Sidul anak sekolah ini mengeksploitasi keluguan. Mungkin kita bisa lihat dari figur-figurnya Mandra, figur-figurnya seperti Basuki ataupun lain-lain. Oke, sebetulnya konsep saya itu bukan budaya, tapi pola pikir. Kalau budaya, semua sineas banyak mengangkat sepertinya Ida Sima, mungkin seperti si Jampang. Tapi kenapa Sidul mungkin agak berbeda? Karena yang saya angkat adalah pola pikir, apalagi saya bicara tentang pendidikan. Barangkali secara kasat mata kita bisa lihat, begitu Sidul anak Betawi jadi insinyur, masa Betawi jadi insinyur? Mereka pikir Betawi itu kan cuma tukang duren kan? Dia kagak tahu di kampung-kampung juga ada ya. Memang pada waktu itu, itulah impian teman-teman saya di Betawi, di Kemayoran. Mereka ingin sekolah. Cuman problematik pertama adalah pola pikir orang tua. Misalnya begini, lo perempuan gak usah sekolah, entar lo kawin. Betul. Yang laki yang penting lo ngaji aja gak usah sekolah. Sampai-sampai dulu ada anekdot, kalau lo kerja di pemerintah sama juga lo kerja sama company. Waduh. Makanya gak banyak pejabat Betawi. Untung Itu ada 1-2 orang. yang ada Itu dalam pemikiran pada waktu itu. Nah, setelah saya coba angkat Sidul, ada anak Betawi insinyur. Jadi itu perubahan-perubahan langsung yang kemudian dirasakan ya oleh masyarakat Betawi. Tiba-tiba dirasakan bahwa pendidikan itu penting. Dan semua terbuka wawasan. Bahwa wanita boleh bekerja, tapi bukan berarti harus meninggalkan tanggung jawab. Ya, seperti figurnya Maudi ya, figurnya. Betul, seperti Jenab misalnya tuh, kalau Maudi dalam Jenab. Itu kan dia berontak. Dia ingin sekali maju, dia ingin sekali ini, tapi dia terkungkung dengan tradisi yang tidak bisa dilakukan. Dan memang itulah kultur masyarakat Betawi yang pada dasarnya sangat menghormati orang tua, walaupun mungkin secara kontradiktif dengan dirinya ya. Itu yang saya angkat. Nah, tiba-tiba begitu saya sajikan Sidul, saya nggak tahu apakah iya atau tidak, tapi sebagian besar dari masyarakat Betawi yang ada dalam sekeliling saya, mereka bilang benar juga loh ya pendidikan pentingnya. Coba ada gubernur orang Betawi. Bukan berarti gue mau jadi gubernur, gue kagak. Repot jadi gubernur. Pusing. Saking apa ya, excitingnya mereka. Dan ya saya bersyukur sampai banyak lah ibu-ibu. Bener dulu sekolah dulu, nih anakku mau sekolah ini. Itu yang terjadi gitu loh. Ini pesan-pesan yang Bang Dul ingin sampaikan dari sinetron ya. Betul. Sementara yang tadi pertanyaan sentral tentang Mandra, tentang Mas Basuki, itu adalah simbolis. Mas Karyo itu adalah simbolis kaum urban. Orang yang bermimpi datang ke Jakarta bahwa Jakarta itu tempat yang gampang cari kerja, itu salah. Ternyata ngutang sana ngutang sini itu simbolis yang saya bikin. Walaupun memang terjadi kontroversi. Kalau masalah Mandra itulah yang pola pikir yang saya robah. Nah sebetulnya saya harus berkata sekali lagi jujur. Sejak almarhum Benyamin meninggal, saya kehilangan konsep. Karena waktu itu ingin saya hadapi adalah benturan pola pikir antara Sidul dengan almarhum Benyamin. Bukan pada Mandra, atau bukan pada Atun adiknya, atau bukan kepada Pak Tile Engkong, tapi antara Sidul yang modern pola pikir dengan Babe yang apa namanya ya istilahnya tradisional lah. Cuman begitu di saat almarhum pergi, saya agak kegagap juga mau kemana saya lemparkan konsep ini gitu. Itu pukulan berat bagi kita semua sangat berat. Nanti kita akan bicarakan mengenai pengaruh Babe ini buat kehidupan Bang Rano. Oke. Nah tapi sekarang pertanyaan sensitif lagi nih. Apa tuh? Setelah Sidul, boleh silahkan. Setelah Sidul kemudian sukses. Amin. Kemudian sampai Sidul anak sekolahan ke-5 ya. Sampai ke-6. Sampai ke-6. Meskipun yang terakhir di stasiun televisi yang berbeda diputar nih. Betul. Laba bersihnya berapa, Bang? Laba bersihnya semua tadi yang dilihat. Saya mungkin orang yang sangat terobsesi mempunyai tempat seperti ini. Dan alhamdulillah saya punya tempat seperti ini sekarang. Jadi teman-teman saya apalagi angkatan almarhum bapak saya, di saat dia lihat saya punya studio dia kaget, lo gila katanya bikin beginian.
yang bisa bikin beginian cuma orang kaya. Nah gue bilang sekali-sekali orang miskin bisa punya beginian. Nah, ini obsesi. Kalau dikatakan apa yang dapat, semua dapat. Saya bersyukur semua kawan-kawan, saudara-saudara besar, keluarga besar Sidul hidup dalam tanda kutip yang sangat layak. Seniman yang sangat layak. Kalau zaman dulu barangkali ya sedih. Saya termasuk anak seorang seniman yang cukup sedih. Karena itu saya tidak ingin kembali ke tempat yang sama. Walaupun bukan saya nggak siap buat susah. Kalau susah sih gampang kita ya. Miskin Dulu kita udah spirit ngantri kalau berlimpah, kita. Pak, ya. Nah, kalau tadi dibilang memang sudah sukses, kemudian sudah bisa membuat suatu kebanggaan dan Betul. juga cukup untuk menghidupi Sangat cukup, keluarga besar sangat cukup. dari Rano Karno. Nah, lalu kenapa Bang kelihatannya seperti sekarang tuh mandek? Meskipun saya dengar ya, sekarang mau bikin lagi Sidul Anak Gedongan. Betul. Iya, Shan. Membuat Sidul itu tidak mudah. Ya, waktu itu mungkin dalam 5-6 tahun atau 4 tahun yang lalu sangat terbuka. Saya mau bikin apa saja sangat terbuka. Tapi kalau saya membuat sesuatu yang tidak berangkat dari hati, saya nggak bisa. Maaf bukan berarti saya mengkoreksi, tapi atau kenyataan yang ada misal tontonan sekarang semua tidak membekas di hati. Bahkan semua banyak pembusukan. Tidak ada panutan. Tontonan itu harus menjadi tuntunan gitu loh. Jadi bahkan sampai saya antara Sidul 1 dengan Sidul 2 itu bisa berhenti sampai 2 tahun. Kenapa? Saya harus refleksi lagi. Kalau sekedar saya mau cari fulus, nggak usah berhenti. Tapi mau ngapain kalau misal satu episode ngeliat si Mandra berantem sama Makaryo, atau Sidul cuma ngelamun. Karena ini semua berdasarkan dari Nggak bisa. kemudian Harus dari nyawanya sini. Abang sendiri ya. Betul. Kita akan lanjutkan lagi. Silakan, Tapi silakan. harus break lagi. Harus, kalau nggak Bisa kita tetaplah nggak bersama makan. kami, Famous to Famous akan kembali sesaat lagi.